Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Eko Nur Fuad, SEMM, dan teman-teman yang ada di kelas semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kepuasan kerja dalam mata kuliah manajemen SDM lanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aufar selaku moderator, dan dua teman saya Dilan Prabowo dan Benadita Kurniarati. Susunan acara pada presentasi pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua selanjutnya itu penyampaian materi, yang ketiga diskusi. Langsung saja presentasi akan dimulai dari Benadita. Materi yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu saya menjelaskan definisi kepuasan kerja. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dua tokoh. Yang pertama menurut Handoko tahun 1992, pengertian kepuasan kerja mengemukakan bahwa keadaan emosional yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi para karyawan itu memandang pekerjaan mereka. Nah, sedangkan menurut Hasibuan tahun 2007, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan atau mencintai pekerjaannya. Nah, di sini kepuasan kerja karyawan harus diciptakan dengan sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan juga kedisiplinan karyawan itu meningkat. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah sebuah kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian serta penghargaan yang diberikan oleh atasannya akan menimbulkan karyawan itu akan tumbuh menjadi lebih baik dalam bekerja. Nah, karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan itu dalam bekerja lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa, meskipun balas jasa itu perlu. Materi yang selanjutnya itu ada dimensi kepuasan dalam bekerja. Di sini kelompok kami mengambil dari tokoh Luthans. Ada beberapa dimensi kepuasan kerja dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik penting mengenai pekerjaan, di mana orang itu dapat meresponnya atau karyawan itu sendiri. Nah, dimensi itu antara lain yang pertama ada pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan itu sendiri, setiap pekerja memerlukan suatu keterampilan yang dimiliki suatu karyawan tersebut. Jadi perasaan seseorang dalam menekuninya dalam bekerja itu, mereka akan lebih senang, cenderung lebih menikmati dalam proses bekerja, di mana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua, atasan. Di sini atasan itu yang baik akan bisa menghargai suatu kerja yang diberikan oleh atasan. Jadi bawahan itu akan lebih senang jika kerjanya itu dihargai oleh suatu atasannya. Atasan dianggap sebagai ayah atau ibu dan juga teman sekaligus atasan yang bisa menghargai pekerjaan dari karyawan. Nah, yang ketiga itu ada teman kerja. Itu merupakan faktor yang berkaitan dengan hubungan antara pegawai dan juga dengan pegawai lainnya. Sedangkan pegawai juga akan menekuninya atau menghargai atasannya, baik sama jabatan ataupun berbeda jabatannya, itu mereka harus menghargai sesama. Yang keempat yaitu ada promosi. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan dalam bekerja. Jadi karir yang kita di perkantoran itu harus ada promosi supaya peningkatan itu ada di dalam pekerjaan mereka. Nah, yang selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada gaji atau upah.
merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang dianggap layak atau tidaknya karyawan itu digaji atau diberi upah oleh kantor yang dia kerjakan. Slide selanjutnya yaitu ada fungsi kepuasan kerja. Fungsi kepuasan kerja karyawan dapat mendatangkan sejumlah dampak yang sangat positif bagi perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja itu mengurangi tingkat penyatuan. Jadi di sini telah terbukti ya bahwa karyawan itu yang puas umumnya tidak tertarik dengan serikat pekerja dan mereka itu tidak menganggap bahwa sebagai hal yang perlu. Kepuasan kerja itu menjadi penyebab utama serikat kerja merasa secara individual dapat mengurangi perubahan yang akan menghilangkan kepuasan kerja itu sendiri. Yang kedua yaitu kepuasan kerja membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ketika karyawan meningkatkan tingkat kepuasan kerja yang lebih baik, mereka ini pun dapat membantu mempromosikan kerja tim di mana berbagai informasi dan pengetahuan itu ditingkatkan. Selain itu, bahwa kepuasan kerja dapat menyebabkan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga timbullah kepuasan kerja itu sendiri yang dirasakan oleh pegawainya. Yang ketiga yaitu karyawan yang puas cenderung loyal kepada organisasi. Jadi banyak faktor seperti kepuasan sosial itu penghargaan hanya sedikit. Nah, fokus utamanya pada struktur hadiah yang memotivasi karyawan. Jadi karyawan yang mempunyai integritas kerja yang bagus, dia akan diberikan oleh atasannya karena itu merupakan motivasi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga pekerjaan itu harus benar-benar dilakukan, dihargai oleh karyawan dalam sirkulasi dalam bekerja. Yang keempat, kepuasan kerja itu dapat mengarah kepuasan perusahaan. Jadi karyawan yang berbahagia, mereka itu akan bekerja dengan optimal, meningkatkan produktivitas dalam bekerja itu. Nah, perusahaan juga akan puas karena kan mereka itu mendapatkan laba yang lebih banyak. Karena itu terwujudlah berbagai kepuasan dalam bekerja. Slide selanjutnya yaitu ada indikator kepuasan kerja. Di sini kelompok kami mengambil dari toko As'ad indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu diantaranya ada kepuasan finansial. Kepuasan finansial ini merupakan faktor yang memiliki hubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan itu. Dari berbagai besarnya gaji atau upah yang diberikan, tunjangan, jaminan sosial, promosi, fasilitas dan diberikan dan juga lain sebagainya. Selanjutnya itu kepuasan fisik. Kepuasan fisik ini merupakan faktor yang berkaitan dengan fisik karyawan. Jadi hal ini mencakup jenis pekerjaan, diperlukan dari waktu antara bekerja dan juga istirahat yang matang ya atau terjalin dengan baik. Dan juga sirkulasi udara itu sangat penting, perlengkapan kerja, kondisi kesehatan dan umur karyawan. Nah, yang ketiga yaitu ada kepuasan sosial. Merupakan indikator yang berkaitan dengan interaksi sosial yang terjalin antara sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan juga itu maupun berbeda ya jenis pekerjaannya ataupun jabatannya, mereka itu karyawan akan terdorong dan termotivasi untuk bekerja secara optimal. Yang keempat yaitu ada kepuasan psikologi. Di sini indikator yang berkaitan dengan kejiwaan karyawan. Hal ini mencakup ketentraman atau kedamaian dalam kerja, sikap terhadap kerja, dan juga tingkat stres serta keterampilan dan bakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Giselle dan Brown tahun 1950, ada 5 faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu yang pertama posisi, yang kedua pangkat atau golongan, yang ketiga umur, yang keempat jaminan finansial dan jaminan sosial, yang kelima mutu pengawasan.
Yang pertama yaitu kedudukan atau posisi. Secara umum terdapat anggapan atau pendapat bahwa individu yang bekerja pada tingkat pekerjaan yang lebih tinggi akan cenderung lebih puas daripada individu yang bekerja pada tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Yang kedua, pangkat atau golongan. Dalam hal ini pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Yang ketiga yaitu umur atau usia. Umur dinyatakan memiliki hubungan antara kepuasan kerja dan dengan umur karyawan. Yang keempat, jaminan finansial dan jaminan sosial. Masalah finansial dan jaminan sosial secara umum mempengaruhi terhadap kepuasan kerja. Yang kelima yaitu mutu pengawasan. Hubungan antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan sangat penting dalam arti menaikkan produktivitas kerja. Yang selanjutnya yaitu faktor yang dipengaruhi kepuasan kerja. Menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2004-2003, kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, balas jasa yang layak dan adil. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir yaitu sifat pekerjaan monoton atau tidak. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kepuasan kerja karyawan. Menurut Prestawan tahun 2010 terdapat beberapa aspek yang terkait dengan kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek psikologis. Berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua yaitu aspek fisik. Berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, dan umur. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara sesama karyawan dengan atasan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjanya, serta hubungan dengan anggota keluarganya. Yang keempat, aspek finansial. Berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan promosi. Sedangkan menurut ASAT tahun 2002, aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kerja. Aspek ini sering disebut menunjang kepuasan kerja baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama bekerja. Yang kedua yaitu kesempatan untuk maju dan berkembang. Adalah ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja. Yang ketiga, gaji. Gaji dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengekspresikan kepuasan kerja karyawan. Gaji yang diterima karyawan seyogianya sesuai dengan harapan dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang keempat, kondisi kerja. Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gilang. Selanjutnya yaitu kajian peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 78 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja UUK, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh karyawan melebihi ketentuan waktu kerja normal sesuai dengan pola waktu kerja normal dengan pola waktu kerja yang telah ditentukan. Ketentuan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu arti penting kepuasan kerja dalam perusahaan. Meraih kepuasan kerja penting bagi individu maupun organisasi. Ditinjau dari individu, kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan yang menyenangkan, namun juga berhubungan dengan kebahagiaan dan kesehatan.
ditinjau dari organisasi, kepuasan kerja, pegawai berhubungan dengan produktivitas, perilaku kerja positif, mengandalkan turnover dan kinerja. Kerja baik dalam pendekatan transaksional maupun relasional melibatkan dua pihak, yaitu pegawai dan organisasi, sehingga kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor dari sisi pegawai dan organisasi. Upaya saling memahami menjadi penting untuk meraih kepuasan kerja yang bagaimana organisasi memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pegawainya, serta bagaimana pegawai memahami tujuan bersama antara dirinya dengan organisasi. Komunikasi diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman antara pegawai dan organisasi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Bintang Sidoraya Sidoarjo. Masalahnya yaitu bagaimana upaya untuk mengurangi peningkatan jumlah pegawai yang keluar dengan cara meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Penyebabnya yaitu perusahaan ini menerapkan sistem pemberian kompensasi hanya berdasarkan pada kompensasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan tanpa ada tambahan kompensasi lainnya, dan perusahaan mengalami masalah meningkatkan karyawan yang turnover yang diduga karena adanya ketidakpuasan karyawan. Penyelesaiannya berdasarkan fenomena yang terjadi. Masalah adalah bagaimana upaya untuk mengurangi peningkatan jumlah pegawai yang keluar tiap tahunnya dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Salah satu dalam mengatasi fenomena tersebut dengan menciptakan kepuasan kerja karyawan, karena pada dasarnya seorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi kesetiaannya pada perusahaan apabila dalam bekerja memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kusmono yang menyatakan bahwa pada dasarnya makin positif sikap kerja, makin besar pula kepuasan kerja. Untuk itu, berbagai indikator dari kepuasan kerja perlu diperhatikan khusus agar pekerja dapat meningkatkan kinerjanya. Pada umumnya, seorang merasa puas dengan pekerjaannya karena berhasil dan memperoleh penilaian yang adil oleh pembelinya. Kesimpulan, dari hasil kesimpulan variabel kepuasan kerja yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan memberikan kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan di PT Bintang Sidoraya Sidoarjo. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan yang dijadikan oleh seorang. Sifat lingkungan seorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting dari kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Kepuasan kerja juga merupakan kondisi emosional yang positif atau menyenangkan terhadap pekerjaan, yang berarti bahwa makna pekerjaan bagi pekerja yang puas menjadi positif. Dengan adanya makna pekerjaan positif ini, pekerjaan ini lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.